jam 11 atau jam 10 misalnya, ya. Maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam, dapat ayam. Dan barang siapa yang pergi pada saatnya kelima, jam 11 nanti ke jam 12, 12 dapat apa? Telur usul ya. Maka kita seolah-olah memberi hadiah seekor satu buah sebiji telur. Satu telur. Aduh, kita dapat telur kira-kira. Iya. Alamatnya gitu nih. Maka apabila keluar imam, maka dilipat surakan dan diangkat akal kolam dan berhimpun segala malaikat pada sisi mimbar, padahal untuk mendengar mereka itu akan zikir dan khutbah. Malaikat lagi nyaksikan hebatnya Jumat. Adab yang ke-8, apabila masuk ke masjid maka adalah menuntut shaf yang pertama. Jangan baca dapat shaf yang pertama, itu adalah datang pertama terus. Dapat shaf awal. Ya, jangan sampai shaf belakang. Ya, dapat barisan yang pertama. Adab yang ke-9, jangan ia melangkahkan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid. Melangkah-langkah itu. Dia datang lama dan depan, melangkah-langkah banyak. Adab yang 10, jangan ia lalu pada hadapan orang yang sembahyang, apalagi ada orang sholat di depan. Jangan ini. Adab yang ke-11, sunnah ia duduk dekat diwal atau dekat tiang. Maka jikalau tiada mudah yang demikian itu, maka sunnah ditaruhkan pada hadapannya. Itu suatu yang menegakkan akan orang yang lalu pada hadapannya. Itu sunnah. Sejadah ada batas, jangan sampai lewat depan kita. Ya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istadiu fi salatikum walau bisahmin. Wa in ajasta faqsud musalla wa in ajasta faqutta amamaka khatta. Artinya, dinding olehmu pada ketika kamu sholat dengan suatu pada hadapan kamu, dan jikalau dengan panas sekalipun. Maka jika engkau akan yang demikian itu, maka hamparkan olehmu satu tempat sholat yang sejadah. Sekalipun ada panah untuk menghalang dan sampai orang sholat depan kita, ada orang lewat depan sholat kita. Dan jika engkau akan demikian itu, maka engkau gores hot, maksudnya baris. Tapi kalau dia mungkin jangan bisa. Saking kita harus itu jangan sampai ada orang lewat depan kita kalau kita sholat. Itu penting sutra. Yang ke-12, jangan duduk di dalam masjid hingga engkau sholat tahiyatul masjid. Dan memadalah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat, dan jangan engkau tinggalkan akan sholat tahiyatul masjid itu. Dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun, walaupun khatib sudah naik mimbar, kita datang, kita belum tahiyatul masjid. Ya. Dulu kejadian di Mesir, yang khatib ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini berbeda dari kita. Jadi kalau sudah khatib naik mimbar, dia tidak boleh lagi sholat, dia harus mendengarkan khutbah. Yang datang ini ulama dari kita sini, lagi belajar di sana, orang ahli ilmu juga. Jadi dia sholat, sedangkan dia melarang, tidak boleh sholat. Dia sholat tahiyatul masjid. Jadi dalam khutbah itu disinggung ya, ini sudah khutbah masih aja ada orang yang sholat katanya. Ini yang sholatnya orang alim, orang berilmu juga ulama. Jadi sudah dia selesai sholat, langsung diajak yang ngomong. Hai Hutib, la takalam, ma tasyak, jangan ngomong miskindak kamu. Inda mazhabika, mazhab kamu yang melarang sholat. Wa inda mazhabina, sedangkan mazhab kami Imam Syafi'i, walaupun khatib sudah naik mimbar, tetap sholat tahiyatul masjid. Ada juga sholat. Jadi orang bertanya, apakah tidak batal ini? Dalam itu, jangan berkata-kata. Sedangkan khatib sedang naik mimbar, mengerjakan 2
Tidak batal. Karena dia itu berkata-kata dengan bukan sama makmum, dia berkata dengan imam. Dan berkatanya itu berkata yang benar, ilmu yang dikatakannya. Sama dengan orang sedang khutbah. Kita di stop yang pertama, maka stop pertama ini punya kewajiban menyimak betul. Terutama rukun-rukun khutbah. Kalau ada kurang satu rukun saja, maka khutbah itu tidak sah. Maka salat kita menjadi tidak sah. Maka dari itulah kewajiban kita teguh. Oke. Itu tadi belum ada wasiat takwa. Dulu pernah di Laut Hidup terjadi seperti itu. Ada zamannya Ustaz A. Ustaz A itu ayahnya Nagib dan tugas. Kan kalau syarisan dia itu adalah yang bikin fikih ya. Jadi yang motif ini dari teman-teman agama mungkin saking itu dia tuh mungkin terlupa. Kalau salah rukun masalah sholawat Nabi. Itu beliau. Itu kaget sebagai motif tidak benar-benar kejadian di Islam selama mencoba berpuluh tahun dia paham negeri. Karena ini yang negor ulama, kiai, ya dah, Habib ini, yang negor ini memang dia apa yang difatwakan itu disimak jadinya dan tidur. Banyak orang sholat Jumat main tidur. Jadi dia tidak tahu mana rukunnya, lupa, tidak tahu kalau nggak tidur dia. Yang kita tadi disimak itu. Apakah bisa ada di mata? Tidak. Jadi yang berkata-kata yang dibaca itu negara sebelah sini sama jamaah. Kalau negara hotel, wajib kalau dia lupa atau dia keliru. Paham ya? Iya, kalau hidup jalan itu jauh nih. Jalan jalan, itu jauh nih. Batal. Kalau jauh itu masalah berkata-kata dah. Ada jalan ini. Jadi artinya itu kalau kita menegur orang sama-sama jemaah, kalau menegur orang boleh, dibolehkan. Ya, bahaya kalau tidak. Itu nanti dia salah, akhirnya salat Jumat kita tidak sempurna. Maka ada juga itu ya. Orang sudah koma mesti tidur. Astagfirullah. Saya lagi Banyak salat Jumat. Makanya kita khotib ini sekarang ini jangan panjang-panjang khotib, singkat-singkat baik. Mana caranya kita membuat supaya jemaah itu jangan tertidur. Jadi kita khotbah itu disimak orang, ringkas baik. Ya, ini bagaimana supaya kita menyampaikan yang poin-poinnya saja, supaya khotbah kita ini didengar orang. Kalau sepaham sepengetahuan saya, karena Imam Syafi'i ini kan syarat daripada jemaahnya harus 40 orang. Jadi yang mendengar itu minimal 40 orang. Dari mana itu? Kalau kurang dari situ maka tidak sah sholat itu. Yang dengarkan daripada apa namanya itu, isi khutbah, terutama dengarkan rukunnya itu yang pentingnya. Jangan sampai kita lewat. Paham ya? 40, jangan ulang dari 40. Maka kita punya kewajiban. Harus orang Islam ini punya rukun-rukunnya, rukun-rukun semua, supaya kita tidak supaya kalau sholat Jumat kita itu sempurna, jangan sampai ada kekurangan. Paham ya? Terus yang adab yang ke-12, jangan dulu sekalipun tadi apa namanya? Sekalipun khotib membaca khutbah, tetapi pada ketika itu jangan dilebih daripada 2 rakaat dan memadalah dalam itu pada ketika itu dengan niat 2 rakaat khutbah yang dahulu daripada Jumat. Masyaallah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala,
ikhlas 20 kali. Saya sekali ya dah ya. Makanya lebih awal itu datangnya itu. Yang datang anak jam domba baru datang ayatul masjid. Tak baca surat lagi. Setengah mateng. Baca datang lebih awal dapat pahala berkorban menyembelih seekor unta. Tapi gimana itu Bu ya? Banyak juga saya lihat itu ya. Hanya dengan bersolatnya aja, tidak pernah dengan rukun. Banyak lihat itu. Dia datang aja solatnya toh, tidak pernah dengan rukun banyak. Ya, mak mana itu Pak? Bagaimana Ya, itu? hukumnya mak mana? Hukumnya itu ya. Sah apa tidak sholat dia? Ya saya banyak solat juga. Soalnya Banyak kadang-kadang aku lihat itu. imam sudah mulai qomat baru mereka tuh melok sholat, nah itu gampang mendengar khutbah. Kalau dia sengaja, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia sengaja dan Tapi banyak itu, bukan hanya sekali. kalau dia tidak sengaja, artinya dia sudah berusaha tapi masih tertidur di belakang. Hanya dia pas dia ke masjid itu pas sudah mau habis. Dia sengaja, Allah baru datang. Ada Banyak lah. itu, banyak lihat. Agak aku sampai masjid hidup dilihat ini dalam itu dilihat ini ya pokoknya habis istirahat tidur lagi. Ya pasti itu pas sudah selesai aku bangun sholat itu yang bahaya dilihat ini seperti itu. Kalau dia sudah berusaha masih dengan itu juga berusaha. Memang kita harus mendengar ya mendengar terutama rukun khutbah yang harus kita dengar ya. Faqad nukila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu. Ini faedahnya. Ya, kalau kita tadi sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, setiap rakaat itu kita baca Al-Fatihah dan baca surat Al-Ikhlas 50 kali, ini ya manfaat faedahnya. Maka tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat akan yang demikian, artinya melakukan yang demikian tadi, ya, tahiyatul masjid 4 rakaat membaca surah Al-Ikhlas 50 kali. Itu niscaya tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat kedudukannya di dalam surga atau dilihatkan baginya. Jadi sebelum mati dia dapat melihat kedudukan di dalam surga. Hadiah yang lalu kita bisa melakukan daripada sholat asal masjid tadi rakaat 50 kali baca surat Itu perkaat apa? berkah dia berkah pada tiap rakaat kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu hingga akhirnya 50 kali. Jadi 700 orang yang itu ya anjuman baca Al-Ikhlas. Adab yang ke-13 bahwa sunnah engkau sembahyangkan pada hari Jumat itu 4 rakaat yang lain daripada sembahyang tahiyatul masjid yang tersebut itu. Dan engkau baca pada rakaat. Kalau kita tak mau yang tadi setiap rakaat sudah Fatihah baca surah Al-Ikhlas 10 kali, yang macam ini kalau kita sanggup. Ya. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah akan suratul An'am, surah Al-An'am. Rakaat pertama surah Al-Fatihah. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah surah Al-Kahfi. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada surah Al-Fatihah surah Toha. Dan rakaat yang keempat sesudah Al-Fatihah baca surah Yasin. Kalau tidak mampu yang sekilas tadi mampu. Oh, itu kan 200 ayat itu. 110. 83. Mana baca? Ini kitab itu termasuk kalau hafal ya. Ya. Surah apa tadi? Surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Toha dan surat Yasin. Kalau tidak mampu. Yasin dengan Al-Kahfi. Dan jika tiada kuasa, kalau tidak mampu juga. Dan jika tiada kuasa engkau akan demikian itu, maka baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian pada surah Fatihah, surat Yasin. Nah, ini yang baca mudah-mudahan. Dan pada rakaat yang kedua, sesudah Al-Fatihah, baca surah Alif Lam Tanzil, surah Sajadah. Dan pada rakaat yang ketiga, sesudah surah Fatihah, surah Al-Dukhan. Dan pada rakaat yang keempat, sesudah surah Fatihah, surah Tabarakallahul surah Al-Qur'an. Pilihlah antara tiga tadi. Nak kulhu 50 kali tiap rakaat. Apa yang kedua tadi, yang ketiga tadi. Supaya
baginya, yaitu diberi nur maksudnya, daripada nur barang yang antara dua Jumat, antara Jumat ke Jumat berikutnya dapat nur gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, man qara suratul kahfi alahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa baca suratul kahfi ini saya diterangkan baginya, diberi nur daripada nur barang yang antara dia dan antara Baitullah Haram. Diberi nur panjang sekali. Dari itu ke sini terlalu paham itu apa nama itu Masjidil Haram, Baitullah Haram. Dan setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara suratul kahfi lailatul jumu'ah aw yaumul jumu'ah utiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila jumu'atul ukhra wa qutila salasata ayyam wa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha wa ufiya min ad-da'. Untuk obat juga kan, min ad-da'i wa dabila wa zatal jambi wal barsi wal juzam wa fitnatil dajjal. Masyaallah, suratul kahfi ini hebat. Kita baca ya hari Jumat atau malam Jumat. Barang siapa baca suratul kahfi pada malam Jumat atau pada harinya, niscaya diberi akan dia nur daripada tempat yang membaca akan dia hingga ke negeri Mekah Al-Mukarramah sana nur. Dan diampuni baginya dosa daripada satu Jumat kepada satu Jumat yang lainnya. Dosa kita diampuni. Dan lebih daripada itu 3 hari dan mengucap salawat yakni memintakan ampunan baginya oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat diutus oleh Allah untuk memohonkan ampun untuk itu bagi yang kita membaca suratul kahfi. Sudah tak lagi hingga waktu subuh. Mulai baca suratul malam kita sehingga waktu subuh. Malaikat 70.000 memohonkan ampun agar kita ini diampuni oleh Allah dosa kita dan disembuhkan. Kalau kita ada penyakit dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit, yakni penyakit bengkak yang di dalam perut, atau penyakit yang sangat panas di dalam perut atau di dalam hati, dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung. Lambung ini kita penyakit mah gitu ya. Dan daripada penyakit supak dan budak, penyakit besar, penyakit apa ini? Supaknya penyakit kulit. Masya Allah. Dan dilaksanakan dan dilepaskan daripada fitnah dajjal. Masya Allah. Jadi kalau hanya penyakit cukup, kalau penyakit kanker dulu, penyakit kanker yang dalam tadi, yang ada panas nanti masuk lagi. Anjur masuk suratul kahfi, terhindar dari penyakit. Dan barang siapa tiada hafal akan segala surat yang tersebut itu, maka hendaklah membaca suratul Ikhlas. Ya, baca suratul Ikhlas. Karena kelebihan membaca suratul Ikhlas itu amat besar seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Surat Ikhlas itu bagus. Man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah, rufi'alahu 50 alfa darajah, wa hutta anhu 50 alfa sayyi'ah, wa kutiba lahu 50 alfa hasanah, wa man zada zadahu Allah. Artinya barang siapa baca qul huwallahu ahad 50 kali, niscaya diangkatkan baginya 50.000 derajat. Diangkat derajat 50.000. Dan dihilangkan daripadanya 50.000 kejahatan. Allah hilangkan kejahatan. Dan disuratkan baginya 50.000 kebaikan. Catat amal kebaikan 50.000 kali. Dan barang siapa melebihi daripada yang demikian itu, niscaya dilebihi oleh Allah Ta'ala akan pahalanya itu. Jadi kita baca surat Qul, jadi 50 kali paling dalam. Ya, 50 kali kan sebentar 50 kali. Saya dulu pernah mengamalkan surat Ikhlas ini 1000 kali. 1000 kali dari apa dari satu menjadi kira-kira jam 3 lah selesai. Membaca surat Ikhlas. Dari bahasa besar. 1000 kali. Siapa yang tahu baca surat Ikhlas? Ya, luar biasa pahala. 50 kali lagi pahala seperti itu.
الوحي كله ومن قرأ 30 مرة لم يبلغه أحد من أهل الدنيا إلا من زاد على ما قال ومن قرأ 200 مرة أسكن من الفردوس مسكنا يرضاه ومن قرأ حين يدخل منزلي 3 مرات نفت عنه الفقر ونفعت الجاه untuk rezeki. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 3 kali niscaya menyamai dengan membaca Al-Quran sekalian. Jadi kita 3 kali baca Qul sama dengan mengatakan Al-Quran. Dan barang siapa membaca akan dia 30 kali niscaya tiada melebihi akan dia oleh seorang daripada isi dunia melainkan seorang yang melebihi atas bacaannya itu. Itu apa? Isi dunia ini. Dan barang siapa membaca akan dia 200 kali niscaya diberi tempat kemuliaan daripada surga yang bernama Al-Firdaus. Dapat surga Al-Firdaus 200 kali baca. Akan tempat kediamannya yang disukainya. Dan barang siapa baca akan dia pada ketika masuk rumah, pada ketika masuk rumah. Ya tak? Barang siapa baca Qul huwallahu ahad pada ketika masuk rumah 3 kali niscaya hilang daripadanya papa itu kemiskinan dan memberi manfaat ia akan sekampungnya. Enggak ada hidup pagi itu dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad maratan faqanama qara'a sulsal Qur'an." Barang siapa membaca Qul huwallahu sekali maka seolah-olah membaca sepertiga Quran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu salasa marrat faqanama qara'a al-Qur'an ajma'." Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 3 kali maka seolah-olah dia membaca satu Quran penuh, ya satu Quran sekalian. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali niscaya memperbuat Allah membuat baginya rumah di dalam surga. 10 kali selama itu ganjaran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 100 marrat fi shalah aw ghariha kataballahu barawatan minan nar." Masyaallah. Hebatnya al-ikhlas. Barang siapa baca Qul huwallahu ahad 100 kali di dalam salat atau lainnya niscaya disuratkan oleh Allah Taala baginya lepas daripada api neraka. Bebas dari api neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Qul huwallahu ahad alfa marrah." Nah ini. Dan saya tadi ngamalkan ini saya di sini. Saya 1000 kali ini. "Man qara'a Qul huwallahu ahad alfa marrah" alfa marrah 1000 kali. Faqad istara nafsahu minan nar. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali maka sesungguhnya ia telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Membeli diri kita dengan 1000 kali baca surah Ikhlas kita dari siksa api neraka. Kalau la ilaha illallah itu 70.000 kali. 70.000 kali itu untuk membeli diri supaya kita terbebas dari siksa neraka. Bida'an lahum minan. Bida'. Kita jauh bida'. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah bida'. Tapi 70.000 kali. Kalau al-Ikhlas 1000 kali. Pilih apa? Itu malam Jumatnya lah kok ini. Tidak. Kalau ya. bebas. Malam 1000 kali bebas. Tapi saya dulu nggak makan malam Jumat. Kalau malam Jumat itu Iya. utamakan. Itu ya itu kurdu itu khusus hanya rumah kita atau Di rumah kita. hanya rumah kita aja Ya, yang dulu perlu itu. itu. 1000 kali. Kalau rumah umpama kita ke rumah mertua kita atau Boleh. boleh juga. Boleh. Kita mana Pak? Temannya tempat kita tempat suci. Bagus. Aman. Saya kadang-kadang pengen ngajak majelis siapa yang sanggup saya ngajak sama ini. Kalau gitu saya mau pengen ngajak apa mau baca dulu kan. Daripada hidup kan. Ya, malam itu hidupnya menghidupkan malam Jumat. Di samping kita baca selawat. Biasanya Bu ya, kalau Al-Kahfi itu kita baca dari beduk maghrib lah ibarat kan malam Jumat
kita kan tidak langsung 110 ayat. Kita cicil-cicil sampai ke asar ya. Kira-kira boleh tak ya? Kalau aku denger Syekh Ali Jaber ngomong, boleh katanya. Cuman kalau menurut Buya tuh, kalau menurut buku itu ada tak Buya? Semampunya boleh Pak. 10 ayat dulu ditambah. Iya. Pokoknya Parto tuh di asar insya Allah selesai. Nah, Tapi kalau itu lancar, Sore. sebentar. iya. Asal Jumat sore. Iya, asar Jumat sore. Bisa biasa lancar. Paling berapa menit? Sama seperti baca Yasin lah. Sama seperti baca Yasin lah. Kalau nak bagus langsung ya Buya. Iya. Kalau kita sudah biasa seperti kita baca Yasin. Habis subuh dulu. Paham? Habis subuh. Terus kita satu lagi. Kata Imam Al-Manawi di dalam syarah Al-Jami' As-Saghir, ay ja'alna thawaba qira'atiha isqa minan nar wa yanbaghi qira'atuha kadzalika 'ala al-mayyit. Menjadikan Allah akan pahala membaca qul huwallahu ahad itu akan memerdekakannya daripada api neraka. Dan seyogyanya membaca akan dia seperti yang demikian itu atas majid, yakni supaya memerdekakan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka. Boleh kita baca atas majid. Al-Kahfi. Ya, Qul ya. 1000 kali. Ya, ini kan supaya ya, tidak nebus dia, membeli dirinya dari azab neraka. Dan kelebihan membaca surat Yasin. Nah, sekarang Yasin bang. Ya. Dan kelebihan membaca surat Yasin itu amat banyak seperti sabda Nabi SAW. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Wa man qara'a kataballahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an 10 marrat. Artinya bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu hati, ada hatinya. Dan hati Al-Quran itu adalah Yasin. Dan barang siapa membacanya sekali niscaya disebutkan Allah Ta'ala bagi yang dengan membaca akan dia seperti membaca Quran 10 kali. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin ibtigha wajhillah wa billahi ma taqaddama min dhanbi faqra'uha inda mautahu. Barang siapa membaca surat Yasin karena berkehendak ridha Allah Ta'ala, niscaya diampuni baginya yang terdahulu daripada dosanya. Maka baca olehmu akan dia pada mayat kamu. Kita bacakan kalau mayat-mayat ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin billahi wa man qara'a wa huwa jahil sabit wa man qara'a wa huwa dhal huliya wa man qara'a lahu dhalatu majadah wa man qara'a inda ta'amin khafa kiltahu kafa wa man qara'a inda mayyit huwina alaih wa man qara'a inda imra'atin usira 'alaiha waladuha yasru 'alaiha wa man qara'a faqannama qara'a al-Qur'an 11 marrah wa likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Barang siapa membaca Yasin niscaya diampuni baginya dosanya. Dan barang siapa baca akan dia padahal dia lapar niscaya akan nyala. Apa macam Yasin? Iya, benar ya, malam. Tenang alam ya. Kalau kita yakini, Iya, Buya, benar ya. yang tak perlu makan dia lah. Dan barang siapa baca akan dia padahal dia susah, niscaya dapat petunjuk ia. Dan barang siapa baca akan dia padahal dia baginya sesuatu yang hilang, niscaya dapat akan dia barang hilang dia baca surah Yasin. Dan barang siapa baca akan dia pada makanan yang ditakutkan akan kurangnya, niscaya memadai. Kalau makanan kita kurang, baca Yasin supaya cukup makanan. Dan barang siapa baca pada orang yang hendak mati, niscaya dimudahkan atasnya. Dan barang siapa baca akan dia pada orang perempuan yang susah atasnya beranak melahirkan, niscaya dimudahkan atasnya. Lahir baca Yasin. Dan barang siapa baca akan dia maka seolah membaca Quran 11 kali. Dan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati, dan hati Al-Quran ada ya Yasin. Dan kelebihan membaca surat Duhan, itu surat Yasin, jangan surat Duhan pula. Kita jangan Duhan, padahal ada kelebihan surat Duhan. Dan kelebihan membaca surat Duhan itu amat banyak seperti sabda Nabi SAW. Man qara'a hamim Duhan, ada surat Duhan, hamim Duhan. Filaitin asbaha yastaghfiruhu sab'una alfa malak. Barang siapa baca hamim Duhan
pada malam hari, maka pada pagi-pagi hari meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Soalnya kalau pengen minta diampuni Allah banyak rencana. Begitu tuh nak amalnya. Tidak, banyak rencana. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qala hamidul Tuhan bila itu Jumat, ghufralahu. Barang siapa baca akan hamidul Tuhan pada malam Jumat, bisa diampuni baginya segala dosanya. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qala hamidul Tuhan bila itu Jumat, atau yaumul Jumat, manallahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca surat doa pada malam Jumat atau pada hari Jumat, niscaya diperbuat oleh Allah Taala baginya rumah dalam surga. Dan kelebihannya surat Alif Lam Tanzil, surat Duhan, Alif Lam Tanzil, surat Sajadah, jangan sampai tidak apa. Dan Tabarakallazim biyadihil mulk, itu amat banyak. Dan setengah daripada kelebihannya itu sabda Nabi SAW, man qala lailatul jum'ah, Alif Lam Tanzil, As-Sajadah, wa Tabarakallazim biyadihil mulk, kutilahu sab'una hasanah, wa khutta anhu sab'una sayyi'ah, wa rafi'ahu sab'una darajah. Barang siapa baca pada malam Jumat, barang siapa baca pada malam Jumat Alif Lam Tanzil, surah Sajadah, dan Tabarakallazim biyadihil mulk pada malam Jumat juga, niscaya disuratkan baginya 70 kebaikan dan dihilangkan dari padanya 70 kejahatan dan diangkatkan baginya 70 derajat. Wah, surah penting kalau kita harus baca yang malam Jumat. Adab yang ke-15, seyogyanya yang engkau banyakkan membaca sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat dan malamnya, yaitu terlebih daripada hari yang lainnya, karena kelebihan membaca sholawat atas Nabi SAW pada hari Jumat itu amat banyak. Dan setengah daripada kelebihan membaca sholawat atas Nabi atas sholawat itu sabda Nabi SAW, man sholawat alayya fi yaumil jum'ah samanin marrah ghafarallahu dzunubahu samanin sana. Barang siapa baca sholawat atasku di dalam hari Jumat 80 kali, niscaya mengampuni Allah Ta'ala baginya akan dosanya 80 tahun. Nah, saya suka ngamalkan ini setiap pada asar hari Jumat. Oke, saya dapat dari YouTube itu Habib ini yang di Yaman, Habib Umar bin Hafiz. Beliau mengajarkan man qara'a sholawat, sighah sholawat yang diajarkannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim wa sallim taslima 80 kali. Allahu akbar. Itu 80 kali, maka diampuni dosanya 80 tahun. Saya baca sesudah asar setiap Jumat. Setelah asar saya berangkat lagi dulu di situ saya baca sholawat langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Ada di YouTube itu Habib Umar berkata seperti itu. Kalau kita ingin diampuni dosa kita 80 tahun, kita baca sholawat sifat yang diajarkan oleh beliau seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima 80 kali. Maka diampuni dosa kita sebanyak 80 kali. Adab yang ke-16, apabila keluar imam dan naik ia atas mimbar, maka tiada harus sembahyang. Lagi tiada sah sembahyangnya melainkan sembahyang dalam masjid 2 rakaat atau 2 rakaat sunnah Jumat pada ketika ia masuk dalam masjid. Dan makruh pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab orang azan, maka itu sunnah. Kata Al-Baghi rahimahullah ta'ala dalam syarah Bidayatul Hidayah, ayat naqlah daripada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Ahramain rahimahullah ta'ala, haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumat itu berkata-kata, tetapi yang muktamad pada Imam Nawawi dan Imam Al-Rabi rahimahullah ta'ala, yaitu makruh juga dan sunnah mendengarkan khatib, membaca khatib, yakni jangan bimbang atau mengerjakan kepada yang lainnya, melainkan jikalau ia jauh dan tiada mendengar akan khutbah, maka ketika itu sunnah ia masuk dengan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca salawat Nabi SAW. Kalau kita mikir jauh misalnya tidak sampai ke kita,
Barakallahu